Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu, walau hanya terbatas layar kaca, Ustazah di Ma'had dan anak-anak di rumah. Nah, alhamdulillah hari ini kita sebagai dalam pelajaran ekonomi, kita sudah di akhir dari bab 3 yang kita bahas kemarin, yang Ustazah sudah sampaikan kemarin, di mana di dua video sebelum ini, Ustazah menjelaskan tentang yang pertama, tentang teori perilaku produsen. Dan pada video yang tepat sebelum ini, Ustazah menjelaskan tentang teori perilaku distributor dan teori perilaku konsumen. Nah, pada hari ini, setelah kita mengetahui teori-teori perilaku dari produsen, distributor, dan konsumen, Ustazah hari ini akan membahas terkait peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana perilaku dari masing-masing pelaku ekonomi ini. Nah, di sini Ustazah akan membahas tentang peran dari pelaku kegiatan ekonomi. Juga akan Ustazah bahas bagaimana hubungan antara satu rumah tangga atau satu pelaku dan pelaku lainnya. Oke? Oke, jadi kita bahas peran pelaku ekonomi yang pertama, yaitu yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Nah, di sini tuh nama lainnya adalah rumah tangga keluarga, di mana anak-anak sudah tidak sanksi lagi dengan pengertian dari keluarga, yaitu keluarga adalah yang terdiri dari ayahanda, ibunda anak-anak, dan anak-anak sendiri. Nah, di rumah tangga keluarga ini merupakan salah satu pelaku yang paling penting dalam alur perekonomian atau dalam alur kegiatan ekonomi. Nah, keluarga ini ada beberapa peran yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga ini. Yang pertama jelas, rumah tangga keluarga ini merupakan konsumen yang paling besar dari semua pelaku ekonomi. Dan yang kedua, rumah tangga keluarga juga bisa merupakan input faktor produksi. Nah, maksud dari input faktor produksi sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu adalah input atau masukan yang akan membantu kegiatan produksi ini, baik dari jasanya, dari tenaganya, atau juga dari keahliannya. Oke? Nah, rumah tangga keluarga ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama jelas bahwa rumah tangga keluarga merupakan konsumen yang paling besar atau kegiatan yang paling intens dilakukan oleh rumah tangga keluarga adalah sebagai konsumen. Oke? Selain itu tadi yang kedua, ciri-ciri yang kedua, rumah tangga keluarga juga merupakan pemilik dari semua faktor produksi. Tadi sudah sampaikan sebelumnya, baik sebagai pemberi jasa, juga memiliki keahlian atau justru memiliki bahan baku. Misal rumah tangga konsumen ini memiliki barang yang bisa diolah kembali oleh produsen. Nah, karena tadi rumah tangga keluarga itu memiliki input atau input untuk faktor produksi, maka rumah tangga keluarga juga memiliki hak untuk mendapat kompensasi. Misal rumah tangga menyewakan tanah, maka dia mendapatkan biaya dari sewa. Atau juga ketika memberikan tenaga, maka kompensasi yang diterima oleh rumah tangga keluarga adalah upah. Nah, misal dia karyawan, kompensasinya adalah gaji dan sebagainya. Nah, setelah rumah tangga ini memberikan menjadi faktor produksi, maka dia juga berhak mendapat kompensasi seperti yang Ustazah sudah sampaikan. Nah, setelah dia mendapatkan kompensasi ini, rumah tangga keluarga biasanya menghabiskan pendapatannya untuk kembali ke poin pertama, yaitu untuk kegiatan konsumsi. Oke, meskipun, ciri-ciri selanjutnya, meskipun dia menghabiskan seluruh pendapatannya untuk konsumsi, untuk memenuhi kebutuhannya, rumah tangga konsumen ini semisal ada sisa dari pendapatannya ini, maka akan disimpan dalam bentuk investasi. Jadi tabungan atau juga jadi menyimpan emas, deposito dan sebagainya merupakan salah satu bentuk investasi dari rumah tangga keluarga. Oke? Ada yang tahu apa itu investasi?
Nah, ada beri insight sedikit bahwa investasi adalah ketika seseorang menyimpan atau mengeluarkan uangnya, mengeluarkan hartanya sebagai modal yang dia harapkan untuk di masa mendatang dia mendapatkan keuntungan dari biaya yang dia keluarkan saat itu. Oke? Jadi ketika rumah tangga keluarga ini misalnya menyimpan emas, dia berharap ketika di masa mendatang ketika dia menjual emas yang ia simpan sebagai investasi, dia bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen tentu memiliki peran-peran yang penting dalam kegiatan ekonomi. Peran yang pertama sebagai konsumen, ia merupakan pemakai atau yang menghabiskan barang atau jasa yang telah diproduksi. Selanjutnya, rumah tangga keluarga sebagai konsumen juga berperan dalam membantu penyebaran barang dan jasa. Jadi, sebagai produsen dan distributor, mereka akan memikirkan di mana saja pasar-pasar atau di mana saja konsumen ini berada. Jadi, konsumen yang menyebar atau lokasi tinggal konsumen akan mempengaruhi penyebaran barang atau jasa yang telah diproduksi dan didistribusikan oleh distributor. Dan selanjutnya, peran dari pelaku konsumen ini adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, maksudnya apa saja? Jadi, teori perilaku konsumen yang sebelumnya sudah kita pelajari, itu akan dipelajari oleh pemerintah. Misal, tiba-tiba tingkat konsumsi di suatu negara itu lesu. Pemerintah pasti akan berpikir atau mengeluarkan kebijakan di mana bisa membantu masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk konsumsi. Jadi kebijakan pemerintah akan dikeluarkan, misal ada bantuan subsidi atau ada bantuan harga eceran tertinggi. Jadi untuk melindungi konsumen agar masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan peran konsumen yang terakhir adalah menaikkan atau menurunkan harga. Ini tadi berhubungan dengan kebijakan pemerintah tadi. Ketika kegiatan konsumsi itu lesu atau kegiatan konsumsi itu naik, harga itu akan terpengaruhi juga. Jadi misalnya, ketika panen raya, tomat bertebaran, akan tetapi konsumsinya rendah. Nah, di situ harga akan rendah agar konsumen bisa membelinya. Jadi ada ketertarikan lebih dalam membeli tomat yang sedang panen. Rumah tangga yang kedua atau pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen. Oke? Nah, pengertian dari rumah tangga produsen sendiri adalah kesatuan baik yuridis yaitu secara hukum maupun ekonomis yaitu secara perhitungan modal. Kesatuan ini adalah yang mengolah faktor-faktor produksi atau bisa kita ambil pengertian lainnya bahwa rumah tangga produsen adalah seseorang atau kelompok yang mengolah input produksi, diolah, diproses, sehingga menambahkan nilai dari barang atau jasa yang dia produksi. Ini bisa menambah nilai atau membuat suatu barang dan jasa yang dia produksi. Oke, setelah kita memahami pengertiannya, di Indonesia sendiri kesatuan yuridis dan ekonomis ini akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tentu saja. Ini ada juga bentuk-bentuk dari rumah tangga produsen. Yang pertama adalah perusahaan milik negara. Kalau misalnya dari perusahaan milik negara di sini sudah ada, ya Pertamina. Pasti anak-anak tidak asing lagi dengan apa itu Pertamina. Perusahaan apa? Bagi yang bertanya, boleh cek di Google dulu. Pertamina ini perusahaan yang memproduksi apa? Ya, kita rasa semua pasti sudah paham ya. Bahwa Pertamina ini adalah perusahaan yang menghasilkan minyak, menghasilkan bahan bakar lebih tepatnya untuk kendaraan-kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. Maka di sini milik negara, perusahaan milik negara. Jadi negara atau pemerintah sebagai salah satu usahanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan adalah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan yang merupakan produsen dari barang-barang publik atau
barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat semuanya. Kenapa harus pemerintah yang memiliki? Karena ketika yang memiliki adalah swasta atau perorangan, maka harga akan sulit diatur oleh kebijakan pemerintah. Ya, seperti itu. Kembali lagi tujuannya adalah melindungi konsumen, melindungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah perusahaan milik swasta. Ini bebas, jadi kepemilikannya bebas, dimiliki oleh perorangan. Karena dinilai bahwa barang-barang yang diproduksi ini tidak terlalu barang-barang yang diproduksi bukannya barang-barang publik, jadi bersifat barang mewah atau barang tertentu yang mana orang-orang yang mengkonsumsi pasti memiliki kecukupan modal untuk selanjutnya menghabiskan barang yang dikonsumsi. Contohnya di sini saya memberikan perusahaan Astra. Oke, ada yang tahu Astra memproduksi barang apa atau jasa apa? Jadi Astra memproduksi kendaraan bermotor tadi. Salah satu contohnya Honda dan sebagainya. Ya, motor yang biasa anak teman di jalan. Gitu. Begitu juga dengan rumah tangga keluarga. Rumah tangga produsen juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Rumah tangga produsen tidak memiliki modal sendiri, atau yang saya maksud di sini adalah intinya rumah tangga produsen ini membutuhkan rumah tangga keluarga dalam melakukan kegiatannya, baik dari tenaga baku maupun dari tenaga kerja, serta dari keterampilan atau keahlian tertentu. Jadi rumah tangga produsen ini membutuhkan rumah tangga keluarga dalam melakukan kegiatan produksinya. Yang kedua, karena tadi rumah tangga produsen ini tidak memiliki modal sendiri, maka dia harus menyewa atau membayar untuk mendapatkan contohnya kebilakan atau juga tadi tenaga kerja, keahlian, keterampilan dan sebagainya. Setelah akhirnya dia mendapatkan barang-barang yang dia butuhkan atau untuk produksi yang dibutuhkan seperti tadi tenaga kerja, dia baru bisa memproduksi. Yang sudah saya sampaikan bahwa dia membutuhkan keahlian atau rumah tangga keluarga sebagai titik produksi. Selanjutnya bisa ia jual ke masyarakat, di mana masyarakat itu tadi adalah rumah tangga keluarga lagi. Nah, selanjutnya rumah tangga produsen ini perlu membayar pajak ke pemerintah sebagai salah satu interaksi dengan pelaku ekonomi lainnya, yaitu pemerintah. Rumah tangga produsen juga memiliki peran-peran tertentu. Rumah tangga produsen juga memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga produsen merupakan penghasil barang dan jasa. Setelah rumah tangga produsen ini bisa berhasil memproduksi barang atau jasa, dia membantu pemerintah menaikkan penghasilan domestik bruto atau kita biasa sebut dengan PDB. Jadi kalau anak-anak belum tahu, gambaran dari PDB adalah penghasilan tiap rumah tangga produsen itu di suatu negara. Jika dijumlah, maka di situ bisa dianggap sebagai pendapatan negara. Oke? Jadi itu nanti karena dia sudah menghitungkan produksi, dia sudah melakukan kegiatan produksi dan sudah menjualnya ke konsumen, maka dia mendapatkan penghasilan. Penghasilannya akan menaikkan PDB pemerintah atau PDB di negara di mana dia memproduksi. Rumah tangga produsen juga merupakan rumah tangga yang menghadirkan faktor-faktor produksi jelas. Untuk melakukan kegiatan produksi, maka dia harus menghadirkan faktor-faktor produksi. Untuk memproduksi tadi, ciri-ciri lainnya atau peran lainnya adalah dia harus memastikan bahwa pasokan barang ini lancar untuk konsumen, untuk masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peran dari rumah tangga produsen lainnya adalah ketika ia tadi menggunakan rumah tangga keluarga sebagai untuk faktor produksi, tadi harus membayar kompensasi. Tadi sudah saya jelaskan, sebagai contohnya menyewa tanah, maka kompensasi yang harus dia keluarkan adalah biaya sewa. Ketika dia menggunakan untuk faktor tenaga kerja, maka
maka kompensasi yang harus ia bayarkan adalah upah dan sebagainya. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan produktif, rumah tangga produsen juga berperan dalam melakukan inovasi dan kreasi dari kegiatan produksi ini sendiri. Jadi, bagaimana produsen ini bisa memikirkan bahwa adanya perkembangan atau perubahan dalam kegiatan produksi sehingga kegiatan produksi ini menjadi menarik, juga menjadi lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan konsumen. Dari penjelasan kepada terkait peran rumah tangga produsen, berapa banyak peran dari rumah tangga produsen ini, yang mana niatnya atau tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, jadi pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga adalah pemerintah, di mana sebelum-sebelumnya Ustazah belum banyak menyebut terkait peran dari pemerintah ini. Oke, jadi pemerintah di sini memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama, dalam Undang-Undang 1945, pemerintah berkewajiban menjadi produsen. Nah, kok tiba-tiba pemerintah menjadi produsen? Nah, itu karena pemerintah perlu melindungi hajat masyarakatnya. Jadi, di sini dijelaskan bahwa pemerintah wajib menjadi produsen dari barang-barang yang dibutuhkan masyarakat keseluruhan, masyarakat pada umumnya, entah itu kaya maupun entah itu miskin. Seperti Ustazah juga sudah singgung sebelumnya, ada yang namanya perusahaan milik negara. Contohnya seperti gambar ini juga, yaitu adalah Pertamina, yaitu perusahaan yang memproduksi bahan bakar. Pastinya sebagai masyarakat, entah itu miskin atau kaya, membutuhkan yang namanya bahan bakar untuk kendaraan bermotornya, entah itu bermotor roda 2 atau roda 4 atau roda 8. Nah, pemerintah menjadi produsen, di mana pemerintah memiliki perusahaan milik negara ini, atau anak-anak juga akrab dengan yang Ustazah sudah singgung sebelumnya, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, ya. Jadi kalau anak-anak ingin tahu perusahaan apa saja yang dimiliki negara, yang dikuasai oleh negara, itu bisa dilihat di list dari BUMN. Ada contohnya ini dan ini. Banyak sekali. Oke, peran pemerintah lainnya adalah pemerintah juga menjadi konsumen, yaitu pemerintah juga perlu melakukan kegiatan menghabiskan barang atau jasa, yang mana pemerintah juga menggunakan barang atau jasa yang sudah disediakan oleh produsen. Ada pula pemerintah juga memerlukan kegiatan-kegiatan, pemerintah juga memerlukan tenaga dari rumah tangga keluarga. Contohnya, sini sudah disampaikan bahwa pemerintah membutuhkan layanan sumber daya. Contohnya di sini Ustazah beri gambar, yaitu guru. Nah, guru berasal dari rumah tangga keluarga, bukan dari produsen atau dari perusahaan tertentu, tapi berasal dari rumah tangga keluarga, dari perorangan yang menyediakan jasa sebagai guru, yang mana pemerintah membayar upah kepada guru-guru ini untuk mendidik generasi bangsanya, yaitu anak-anak yang ada di sekolah. Dalam hal ini mungkin contohnya guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan sebagainya. Ada juga pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, seperti dalam kantornya pemerintah juga menggunakan peralatan kantor yang mana telah diproduksi oleh produsen-produsen tertentu yang menghasilkan alat-alat kantor. Juga pemerintah membutuhkan catering, mungkin yaitu jasa dari produsen tertentu, vendor-vendor tertentu yang memang bergelut dalam kegiatan atau memproduksi catering, memberikan jasa catering dan sebagainya. Nah, pemerintah memiliki peran-peran penting dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, jelas bahwa pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan-kebijakan kegiatan ekonomi yang mengatur kelancaran kegiatan ekonomi
baik itu dari produksi, konsumsi, dan distribusi juga. Selanjutnya, pemerintah juga penting dalam pengawasan pemerataan pendapatan, di mana pemerintah perlu memahami bahwa kesejahteraan sosial adalah ketika pendapatan ini merata ke seluruh keluarganya. Yang ketiga, pemerintah memiliki peran juga dalam itu tadi sebagai produsen barang-barang tertentu, barang-barang publik, yang mana dalam hal ini disalurkan pemerintah atau dikerjakan pemerintah lewat kepemilikannya dalam beberapa perusahaan atau yang sudah tadi disebut badan usaha milik negara, yaitu BUMN. Peran selanjutnya adalah pemerintah, tadi mungkin ini salah satu turunan dari kebijakannya, yaitu melakukan subsidi, baik untuk subsidi produsen agar harga jual tidak terlalu tinggi, ataupun subsidi langsung ke barang-barang yang akan dikonsumsi oleh konsumen, sehingga harga konsumen tidak terlalu tinggi. Masyarakat akhirnya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan peran pemerintah terakhir yang saya sampaikan ini adalah membangun infrastruktur, yang mana infrastruktur ini akan membantu semua pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya. Contohnya, produsen akan terbantu ketika infrastruktur ini baik. Infrastruktur itu pembangunannya. Nah, ketika infrastruktur baik, maka kegiatan produksi ini akan lancar, misalnya dari mengambil bahan baku sampai menyalurkan ke konsumen. Begitu juga bagi kegiatan distribusi. Ketika infrastruktur baik, maka kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen akan lebih mudah. Berbeda dengan semisal infrastrukturnya belum baik, masih harus menggunakan kapal, misalnya antar pulau, tidak ada jembatan, maka harus menggunakan kapal, yang mana biayanya akan lebih besar lagi. Itu tadi merupakan beberapa peran dari pemerintah. Tadi sudah membahas tentang yang pertama, rumah tangga keluarga, yang kedua, rumah tangga produsen, yang ketiga, ada pemerintah. Nah, yang terakhir ini tidak kalah penting. Jadi, masyarakat luar negeri ini, kenapa saya sampaikan juga penting bahwa kegiatan produksi dan konsumsi tidak hanya terjadi di dalam negeri, kan tetapi masyarakat luar negeri ini memiliki peran penting, contohnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Sudah tahu bedanya ekspor dan impor? Ekspor dan impor. Coba Ustazah di sini selanjutnya Ustazah ada gambaran yang memudahkan anak-anak dalam memahami. Sebelumnya kita bahas dulu peran-peran dari masyarakat luar negeri ya. Yang pertama jelas menjadi tempat ekspor atau impor, baik itu dari barang maupun jasa berupa tenaga kerja. Yang pertama jelas bahwa masyarakat luar negeri ini merupakan tempat untuk ekspor atau impor, baik itu barang maupun jasa. Nah, jasanya berupa tenaga kerja. Contohnya mungkin biasa anak-anak tahu TKI atau tenaga kerja Indonesia. Nah, itu berarti dari Indonesia kita mengirim tenaga kerja yang mana yang akan dipekerjakan di luar negeri. Yang kedua sebagai pemberi pinjaman dari rumah tangga produsen ataupun pemerintah. Jadi biasa di ekonomi internasional sudah singgung kemarin, di terapan ilmu ekonomi ada juga namanya ekonomi internasional. Nah, di sini salah satu yang dibahas dari ekonomi internasional adalah hutang piutang antar negara. Nah, di sini Ustazah coba kasih gambaran. Di sini ada negara Indonesia dan di sini ada gambar ekspor dan impornya. Jadi dari Indonesia kalau panahnya keluar adalah ekspor atau menjual ke luar negeri ya. Keluar dari Indonesia berarti adalah mengekspor barang atau jasa. Kan tetapi ketika panahnya masuk ke negara Indonesia, ke gambar Indonesia ini berarti negara Indonesia menerima atau membeli barang dan jasa dari luar negeri. Jangan salah, Indonesia juga banyak mengimpor
beberapa barang, contohnya beras. Nah, itu yang salah satu hal yang perlu kita sedihkan. Indonesia sebagai negara agraris terbesar justru melakukan kegiatan impor beras. Nah, itu nanti akan menjadi bahasan tersendiri yang bisa kita diskusikan selanjutnya. Oke, itu tadi merupakan peran dari masyarakat luar negeri. Selanjutnya, nah tadi kita sudah membahas 4 pelaku kegiatan ekonomi. Ada rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan yang terakhir juga masyarakat luar negeri. Nah di sini Ustazah coba sampaikan sedikit lewat diagram. Dari alur diagram ini semoga anak-anak bisa memahami lebih lagi terkait interaksi antar rumah tangga yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya. Oke, yang pertama di sini Ustazah menjelaskan diagram 2 sektor terlebih dahulu, yaitu sektor yang paling besar rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Oke, jadi di diagram ini alur yang pertama, interaksi yang pertama dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga produsen adalah rumah tangga keluarga ini membayarkan barang atau jasa yang dibeli. Oke. Jadi, ketika ke arah sana, maka uangnya dari kegiatannya adalah memberikan uang atau membayar dari rumah tangga keluarga ini ke rumah tangga produsen. Oke, alur yang kedua ini alur baliknya, yaitu dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen, yaitu memberikan barang atau jasa yang sudah dibeli oleh rumah tangga konsumen ini. Jadi interaksi ini adalah timbal balik dari konsumen ke produsen, juga dari produsen ke konsumen. Nah itu tadi bisa disebut dengan pasar output atau kegiatan yang merupakan kegiatan dari barang yang sudah dijual. Tadi dari produsen menjual, lalu juga dari rumah tangga keluarga membayar ke rumah tangga produsen. Nah di sini ada alur yang di tengah-tengah, panah ke rumah tangga produsen, yaitu panahnya menjelaskan bahwa rumah tangga keluarga ini menyediakan faktor input faktor produksi. Oke, bisa berupa tadi tanah, sewa tanah maksud Ustazah, bisa juga berupa tenaga kerja, nah bisa juga berupa keahlian. Oke. Nah, setelah memberikan input faktor produksi, maka dari rumah tangga produsen memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kembali ke rumah tangga konsumen. Oke? Nah, kompensasinya ini tergantung input faktor produksi apa yang telah rumah tangga konsumen ini berikan kepada produsen, ya. Jadi, misalnya tadi sudah memberikan tenaga kerja atau waktunya, tenaganya, maka kompensasi yang produsen berikan kepada rumah tangga keluarga ini adalah upah. Nah, misalnya lagi, input faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen ke produsen ini adalah keahlian atau dia sebagai karyawan, maka kompensasi yang rumah tangga produsen berikan kepada rumah tangga konsumen adalah berupa gaji. Seperti itu. Jadi, diagram 2 sektor ini menjelaskan bagaimana diskusi atau alur interaksi dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, kalau yang tadi di panah luar ini, panah yang paling atas dan paling bawah ini merupakan pasar output atau yang dibicarakan adalah barang yang sudah jadi, maka yang di tengah ini disebut dengan istilah pasar input, yaitu dari input faktor produksi memberikan dari rumah tangga keluarga memberikan input faktor produksi ke rumah tangga produsen, begitu juga panah sebaliknya, yaitu kompensasi dari input faktor produksi. Oke, jadi ini adalah jelas peranan rumah tangga keluarga tadi, bisa jadi konsumen seperti yang panah atas dan bawah ini, bisa jadi input faktor produksi juga seperti panah yang di tengah. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang 2 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga dan juga rumah tangga produsen. Kan tetapi tadi sudah Ustazah sampaikan juga 2 pelaku kegiatan ekonomi lainnya, yaitu ada pemerintah dan juga ada masyarakat luar negeri. Nah, di sini sudah Ustazah sediakan
terlihat diagramnya sangat ini ya, sangat bulat atau terlihat sangat membingungkan, tapi tenang, Ustazah akan bahas satu persatu. Oke? Yang pertama, nih Ustazah tunjuk di bagian bawah sesuai panah yang ada di bawah. Nah, panah ini menggambarkan panah dari rumah tangga konsumen ke pertama yang atas, ke rumah tangga ke pemerintah. Jadi yang panah pertama dari rumah tangga keluarga ke pemerintah, dan ini agak lewat bawah gini, tapi arahnya ke rumah tangga produsen. Jadi panah yang kedua dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga produsen. Nah, panah ini menjelaskan bahwa rumah tangga keluarga memberikan input faktor produksi, sama tadi seperti tadi. Tapi ini pemerintah juga menerima input faktor produksi. Nah, kenapa? Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa pemerintah juga berperan sebagai produsen untuk barang-barang publik. Oleh karena itu, pemerintah juga menerima input faktor produksi dari rumah tangga keluarga. Oke, panah yang pertama ini ya. Nah, yang kedua ini merupakan alur balik. Tadi setelah rumah tangga keluarga memberikan input faktor produksi ke pemerintah dan ke rumah tangga produsen, di sini ada panah kembali, yaitu merupakan pembayaran atau kompensasi pembayaran dari input faktor produksi yang rumah tangga keluarga tadi berikan. Jadi tadi dari rumah tangga keluarga misalnya memberi sewa atas tanah. Oke, berarti pemerintah alur baliknya ini membayar sewa tanah, atau misalnya rumah tangga keluarga ini memberikan tenaganya sebagai tenaga kerja. Maka kompensasi yang diberikan oleh rumah tangga produsen adalah upah. Oke, jadi alur selanjutnya adalah dari rumah tangga keluarga ini, setelah tadi dia menerima kompensasi pembayaran, yaitu menerima penghasilan, maka dia, ini panahnya dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga produsen. Rumah tangga keluarga ini membelanjakan penghasilannya, yaitu membelanjakan dari barang-barang yang telah diproduksi oleh produsen. Bisa barang ataupun jasa ya, intinya dia membelanjakan penghasilannya. Nah, selain penghasilannya itu digunakan untuk melakukan belanja atau untuk memenuhi kebutuhannya, belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sini alurnya ada rumah tangga keluarga ke pemerintah lagi, tapi bukan untuk memberikan input faktor produksi, akan tetapi untuk membayar pajak, karena rumah tangga keluarga memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Nah, variasi pajaknya bermacam-macam. Contoh dari belanja yang ia lakukan tadi, rumah tangga keluarga akan dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai dari barang-barang yang ia beli, dan masih banyak lagi. Semisal rumah tangga keluarga ini punya rumah, maka dia dikenai pajak bumi bangunan. Oke, nah selanjutnya tadi rumah tangga keluarga sudah membayar pajak ke pemerintah. Nah, panahnya sekarang dari pemerintah ke rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Jadi dari pajak yang telah diterima oleh pemerintah tadi, pemerintah kembali mengembalikan lagi apa yang ia dapatkan sebagai pengeluaran, yaitu pengeluarannya ke rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen ini bisa dalam bentuk membayar kompensasi. Tadi semisal pemerintah menerima input faktor produksi dari rumah tangga keluarga, atau juga pengeluarannya bisa berupa subsidi atas kegiatan produksi maupun kegiatan konsumsi. Nah, arahnya menjadi kedua ini, ke rumah tangga konsumen dan ke rumah tangga produsen juga. Setelah tadi rumah tangga keluarga mengeluarkan uangnya sebagian untuk membayar pajak, sebagian juga dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka sebagai ciri-ciri dari atau karakteristik dari rumah tangga keluarga, sebagian uangnya akan diinvestasikan, bisa lewat lembaga keuangan. Nah, di sini sudah ada contohkan lembaga keuangan yang akan diinvestasikan ke lembaga keuangan. Yang selanjutnya dari lembaga keuangan ini akan diputar kembali uangnya agar mendapatkan keuntungan,
yaitu diinvestasikan ke rumah tangga produksi lagi. Jadi, semisal kita sebagai rumah tangga keluarga punya kelebihan uang dari yang kita miliki setelah bekerja, itu kita titipkan ke lembaga keuangan. Contohnya dalam hal ini bank ya. Kita tabung di bank, maka oleh bank akan diinvestasikan ke rumah tangga produsen. Yang mana ketika diinvestasikan ini, harapannya di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya, maka bank akan menerima bagi hasil keuntungan dari investasi yang ia lakukan ke rumah tangga produsen. Nah, panah yang ini Ustazah menjelaskan adalah dari panah rumah tangga produsen ke arah masyarakat luar negeri. Apa ayo tadi? Kalau dari dalam negeri ke luar negeri, maka kita melakukan kegiatan ekspor. Alur diagram yang ini yang terakhir adalah dari rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi ini dengan masyarakat luar negeri. Nah, hubungannya adalah ketika panahnya berasal dari rumah tangga produsen ke arah masyarakat luar negeri, maka kegiatannya adalah kegiatan ekspor atau menjual barang ke luar negeri. Nah, bisa juga panah ini mengartikan adalah membayar impor yang ia terima. Jadi panahnya kan dua. Ketika ini dari rumah tangga produsen ke masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekspor. Arah sebaliknya adalah dari masyarakat luar negeri ke rumah tangga produksi adalah kegiatan impor. Nah, masing-masing ini berarti juga menghasilkan pendapatan, yang mana ketika melakukan kegiatan ekspor, maka masyarakat luar negeri akan membayar barang dan jasa yang kita ekspor. Begitu juga ketika kita melakukan impor dari luar negeri, yaitu dari masyarakat luar negeri ke rumah tangga produsen ataupun ke rumah tangga keluarga, itu adalah kita juga membayar biaya impor atau membeli barang dari luar negeri, seperti itu. Jadi tadi Ustazah menjelaskan dua diagram, yang mana sebenarnya adalah diagram dua sektor ini adalah bagian dari diagram yang lebih kompleks, yaitu diagram 4 sektor. Sini ada rumah tangga produksi, di sini ada rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Dan Ustazah beri tambahan sedikit terkait lembaga keuangan sebagai lembaga yang membantu rumah tangga keluarga melakukan kegiatan tabungan ataupun investasi. Seperti itu. Itu tadi adalah peran dari masing-masing pelaku kegiatan ekonomi. Di sini Ustazah sudah bahas rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumen, pemerintah, masyarakat luar negeri, dan sedikit tentang lembaga keuangan. Nah, Ustazah berharap semoga dengan apa yang Ustazah sampaikan terkait peran dari pelaku ekonomi ini bisa menambah wawasan anak-anak dalam memahami apa saja peranan yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, masyarakat luar negeri, dan juga lembaga keuangan. Oke? Nah, ditambah lagi dengan pengetahuan anak-anak tentang teori perilaku pelaku ekonomi di dua video sebelum ini. Ustazah berharap setelah ini anak-anak semakin paham peranan dari masing-masing pelaku kegiatan ekonomi dan menghargai setiap pelaku dari kegiatan ekonomi, karena masing-masing memiliki peranan yang saling berhubung dan saling melengkapi kegiatan ekonomi lainnya. Insya Allah demikian yang Ustazah bisa sampaikan ke anak-anak pada video kali ini. Ustazah berharap anak-anak dapat menyimak dengan baik dan memahami apa yang Ustazah sampaikan dalam video kali ini. Oke, Ustazah berharap anak-anak sehat-sehat di rumah. Ustazah di sini juga selalu mendoakan anak-anak agar bisa fokus meskipun kita hanya bertatap lewat kaca. Ustazah di ma'had dan anak-anak di rumah. Ustazah mendoakan yang terbaik untuk anak-anak. Sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonomi muslimah. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء